Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita akan fokus ke bab 14 ya dari materi yang Anda bagikan. Judulnya Kekuatan Transformasional dari Pengampunan. Wah, ini topik yang dalam dan jujur aja kadang bisa bikin salah paham ya. Rasanya misi kita sekarang ini gimana ya? Membongkar apa sih sebenarnya pengampunan menurut bab ini? Bukan soal bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi lebih ke melepaskan diri kita dari ikatan emosi yang nyedot energi. Siap kita gali bareng? Siap. Iya, kesalahpahaman itu sering banget muncul. Bab ini tuh langsung to the point loh. Pengampunan itu intinya bukan buat orang lain sebetulnya, tapi justru buat diri kita sendiri. Buat kebebasan kita. Ya, ini tentang melepas ikatan, baik mental maupun katakanlah spiritual ya, dari kejadian atau orang di masa lalu yang selama ini tuh ya menguras kita. Fokusnya ke pemulihan diri Anda. Oke. Jadi ini semacam mutusin sampunan energi negatif gitu ya? Bab ini ada bilang, kalau kita udah beneran maafin, ingatan soal itu atau emosi yang terkait, itu nggak lagi punya kuasa buat nyedot energi kita tiap kali kepikiran. Kedengarannya sih, ini kunci buat hidup lebih tenang, lebih lega gitu ya? Tepat sekali, tepat. Coba Anda bayangkan, beban berat yang akhirnya bisa diturunin dari pundak. Nah, ketika energi kita nggak lagi bocor ke masa lalu, kita jadi punya lebih banyak bahan bakar lah ya, buat fokus ke hal-hal positif sekarang. Entah itu pekerjaan, keluarga, atau sekedar ya menikmati hidup aja. Bab ini bahkan menyoroti korelasi yang menarik. Orang yang kelihatannya awet muda, penuh semangat gitu, seringkali ya mereka itu yang pinter ngelepasin pahitnya masa lalu. Mereka kayak ngecas ulang baterai mental dan emosionalnya dengan memaafkan dan jalan terus. Nah, ini nih. Ada satu ide di bab ini yang bikin saya agak berhenti mikir sebentar. Dikatakan kalau pengampunan itu pada dasarnya sebuah self-serving act, tindakan demi kepentingan diri sendiri. Kedengarannya gimana gitu ya? Agak egois mungkin. Gimana bab ini ngejelasinnya biar nggak salah tangkap? Pertanyaan bagus itu. Bab ini membingkainya bukan sebagai egoisme yang katakanlah merugikan ya, tapi lebih ke perawatan diri yang penting banget. Esensial. Tujuannya itu bukan buat benerin hidup orang yang salah sama kita, bukan itu. Tapi buat secara radikal, ningkatin kualitas hidup Anda, hidup kita sendiri. Ini soal ngambil lagi kendali atas emosi dan energi kita yang mungkin sebelumnya kesandra sama dendam atau luka lama itu. Oke, jadi reklamasi energi kita sendiri ya, dan kedamaian batin kita. Terus, gimana caranya biar bisa sampai ke titik pengampunan yang beneran tulus itu? Fondasinya apa kata bab ini? Fondasinya, nah ini yang ditekankan, adalah cinta dan penerimaan diri. Self-love dan self-acceptance. Ini menarik kan? Seringnya kita fokus ke salahnya orang lain, tapi bab ini ngajak kita lihat ke dalam dulu. Dengan belajar nerima kekurangan kita sendiri, ketidaksempurnaan kita, kita jadi lebih gampang memahami. Memahami kalau orang lain ya manusia biasa juga, punya pergumulan, punya keterbatasan sendiri. Dari situ baru muncul kapasitas buat empati dan akhirnya ya memaafkan. Dan bab ini juga nyambungin ke perspektif spiritual ya, ada referensi ke ajaran Alkitab. Misalnya soal mengasihi musuh, mendoakan yang jahat. Gimana kaitan ini memperkuat argumen soal pengampunan sebagai kekuatan transformatif? Iya, referensi ini dipakai buat menggarisbawahi kalau pengampunan itu lebih dari sekedar transaksi emosi biasa. Jadi ketika kita memaafkan dari tempat yang penuh cinta, termasuk cinta diri tadi, kita itu seolah-olah merefleksikan sifat ilahi gitu, yang nggak menghakimi. Ini jadi sebuah praktik spiritual yang kuat. Bukan cuma melepasin orang lain dari hukuman kita, tapi yang jauh lebih penting, ngelepasin diri kita sendiri dari beban kebencian yang rusak itu. Bab ini nyebutnya sebagai tindakan suci loh, melepaskan beban hati. Ada analogi yang kuat banget di sini. Memendam kebencian itu ibarat minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Wah, ini benar-benar ngena ya, gimana dendam itu ngerusak diri sendiri dari dalam. Persis! Analogi itu pas banget buat nunjukin sifat korosif dendam. Ngerusak banget. Dia itu kayak ngerogotin jiwa kita, bikin pikiran jadi keruh, ngehambat pertumbuhan pribadi kita. Jadi, melepaskannya itu bukan cuma ide bagus, tapi vital, penting banget buat kesehatan mental dan spiritual Anda. Bab ini lalu ngasih beberapa kutipan kunci buat nguatin poin ini, kayak dari Matius 6 ayat 14-15, soal pengampunan kita ke orang lain itu terkait sama pengampunan dari yang di atas.
Terus Lukas 6 ayat 37 ngajak jangan menghakimi, jangan menghukum, tapi ampunilah. Juga Kolose 3 ayat 13 tentang sabar dan saling mengampuni, kayak Tuhan udah ngampuni kita. Pesannya konsisten, pembebasan lewat pengampunan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, pengampunan versi bab ini itu bukan tanda lemah, bukan pasrah gitu aja. Justru sebaliknya ya, ini alat pemberdayaan diri yang wah luar biasa kuat buat meraih kebebasan pribadi, buat memulihkan energi dan nemuin kedamaian yang sejati. Intinya, Anda ngambil lagi remote kontrol emosi Anda. Betul sekali. Dan ini mungkin membawa kita ke satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh, perhatikan ke dalam diri Anda. Ada nggak sih sisa-sisa beban emosi dari masa lalu? Mungkin rasa marah, kecewa, sakit hati, yang tanpa sadar masih Anda pegang erat sampai sekarang. Bab ini kayak nantang kita buat mikir. Gimana kalau melepaskan itu semua lewat pengampunan? Sekali lagi, bukan buat mereka, tapi buat Anda sendiri. Gimana kalau justru itu langkah yang Anda butuhkan buat membuka pintu ke aliran energi positif dan ketenangan yang lebih besar, yang mungkin selama ini Anda cari? Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut ya.